Sebagai komponen utama pembangunan ekonomi nasional, sektor industri logam berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi melalui added value sehingga akan terjadi multiplier effect dengan tumbuhnya industri lain serta terjadinya aktivitas sosial ekonomi yang pada akhirnya akan menjadi push factor bagi peningkatan daya saing ekonomi bangsa. Direktorat Jenderal Ilmate punya peran yang sangat penting dan strategis untuk membangun daripada industri nasional. Kita secara kementerian juga sudah meluncurkan industri 4.0. Ada 3 industri yang di dalamnya di bawah lingkup Direktorat Jenderal Ilmate. Yang pertama adalah industri elektronik, kedua industri alat kesehatan, dan yang ketiga adalah industri alat angkutan atau otomotif. Direktorat Industri Logam merupakan salah satu unit di bawah Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika. Direktorat Industri Logam mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pelaksanaan peningkatan daya saing industri logam nasional melalui 3 program besar yaitu peningkatan dan penguatan industri 4.0, penurunan impor sebesar 35% pada akhir tahun 2022, dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Secara umum, tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Logam terdiri dari peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan SDA industri, pelaksanaan kemitraan antara industri dengan pemasok, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan P3DN, perencanaan dan pembinaan standarisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri. Maka industri kabel di Indonesia ini sudah mampu memproduksi kabel listrik atau kabel power, kabel telekomunikasi, ya, dan kabel khusus, memproduksi kabel tegangan tinggi underground. Jadi itu yang saat ini kita sudah bisa capai. Kami mengapresiasi sebesar-besarnya atas dukungan dari Kemenprin selama ini, khususnya terhadap industri kabel di tanah air, dan harapan kami di masa-masa akan datang ialah terus memberikan dukungan untuk kebijaksanaan yang pro terhadap industri kabel ini dan tanah air kita. Perusahaan ini terus eksis berkembang sehingga saat ini kami juga melakukan inovasi teknologi yang lebih efisien sehingga dapat mampu bersaing dengan industri baja lainnya yang ada di tingkat ASEAN. Rinnai products have been present in Indonesia since 1979, which use materials parts with local purchase of plus minus 65%. The company export to several countries, such as Southeast Asia, South Asia, Hong Kong, and the Middle East countries. Untuk mewujudkan industri logam berdaya saing secara nasional, maka diperlukan adanya kerjasama dengan para stakeholder yang terdiri dari industri itu sendiri, dengan asosiasi, dengan kementerian atau lembaga lain, agar dapat menjadi industri logam di dalam negeri dan berdaya saing secara nasional.